Efek dosa yang keempat adalah seseorang akan merasakan keterasingan antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang soleh. Dan efek dosa yang kelima, hampir semua urusan seorang hamba karena dosa-dosanya dipersulit. Dan efek dosa dan maksiat yang keenam, seseorang akan mendapatkan kegelapan hati di dunia sehingga sulit untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Kemudian yang ketujuh, maksiat itu akan melemahkan hati dan badan seorang hamba. Yang kedelapan, seseorang akan dipersulit untuk melakukan ketaatan atau diharamkan dari ketaatan karena maksiat itu menghalangi seseorang dari ketaatan. Yang kesembilan, maksiat memperpendek umur dan menghilangkan berkahnya. Umur secara hissi dan secara majazi, maksudnya umur secara angka ataupun umur secara keberkahan. Kemudian yang ke-10, maksiat akan melahirkan kemaksiatan yang lain yang semisalnya. Efek yang ke-11, maksiat akan melamahkan jiwa untuk melakukan kebaikan. Kemudian efek yang ke-12, dosa dan maksiat akan menyebabkan hati tidak lagi menganggap maksiat sebagai perkara yang buruk, dan sehingga melihat maksiat adalah sesuatu yang biasa saja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu yaqa'u tahta jabalin yakhafu an yarta'a fihi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila melihat dosa dan maksiatnya itu sebagaimana ia berada di bawah kaki gunung dan takut apabila gunungnya itu menjatuhinya. Jadi melihat maksiat dan dosanya seorang mukmin itu sangat besar sekali seperti gunung. Wa innal fajil yara dhunubahu ka'annahu dzubabun yaqa'u ala anfihi wa yaqulu bihi hakadha thumma tar. Sementara orang fajir, orang yang pendosa dan banyak maksiat, itu akan melihat dosa dan maksiatnya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian ia menggerakkan tangannya, lalat itu pergi begitu saja. Kemudian efek yang ke-13, maksiat itu adalah warisan dari umat-umat dahulu yang durhaka kepada Allah. Efek yang ke-14, seseorang akan mendapatkan kehinaan di hadapan Tuhannya karena dosa dan maksiatnya. Yang ke-15, maksiat nanti akan terlihat remeh bagi para pelakunya. Kemudian yang ke-16, seseorang akan mendapatkan kesialan dari maksiat tersebut, bahkan orang di sekitarnya, bahkan tumbuhan dan hewan-hewan di sekitarnya juga akan mendapatkan kesialan dari dosa-dosa hamba, tidak hanya dirinya sendiri. Kemudian efek yang ke-17, maksiat akan mewariskan kehinaan dari seorang hamba. Kemudian efek yang ke-18, maksiat akan merusak akal seorang hamba sehingga melihat sesuatu yang baik itu buruk dan melihat yang buruk itu baik, dan melihat sesuatu itu terbalik. Kemudian efek ke-19, dosa akan mengunci hati para pelaku maksiat. Efek yang ke-20, kemarin yang kita bahas, yaitu maksiat memasukkan pelakunya ke dalam laknat Rasulullah SAW, dan begitu juga laknat Allah, karena Rasulullah SAW melaknat beberapa dosa, yang mana dosa-dosa yang besar yang seorang hamba harus taubat daripada dosa tersebut. Kemudian efek yang ke-21, maksiat akan menyebabkan terhalangnya dari doa malaikat dan doa Nabi SAW. Efek yang ke-22, hukuman para pelaku dosa dan maksiat yang dilihat oleh Rasulullah SAW di dalam mimpinya, yaitu para pemakan riba, kemudian orang yang tidur dari sholat wajib, orang yang menghafal beberapa ayat dari Al-Quran namun tidak melaksanakan apa yang ia hafal dan tidak melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Begitu juga dosa yang para pezina dan beberapa dosa yang kemarin kita bahas, yaitu dosa-dosa yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. Hari ini kita memasuki efek yang ke-23. Efek dosa dan maksiat yang ke-23 yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adz-dzunubu tuhditsul fasada fil ard. Maksiat akan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Beberapa kerusakan di muka bumi sebabnya adalah karena maksiat seorang hamba. Wa min athari dzunub wal ma'asi annaha tahdutsu fil ardi anwa'an minal fasad.
beberapa efek dosa dan maksiat, bahwasanya dosa dan maksiat akan menyebabkan kerusakan di muka bumi, kerusakan di air, filmiyah wal hawa, kerusakan di udara, dan kerusakan fis zuru' wal thimar, di tanaman dan buah-buahan, dan kerusakan fil masakin, di tempat tinggal seorang hamba. Jadi maksiat juga berefek kepada tempat tinggal, kemudian tanaman, buah-buahan, air, dan tanah di suatu tempat karena maksiat seorang hamba. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam kitabnya, qala Allah Ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di laut dan di bumi karena disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Efek-efek itu supaya dirasakan oleh orang-orang yang melakukan dosa dan dirasakan oleh orang-orang yang melakukan maksiat, walaupun merasakan hanya sedikit, supaya mereka bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu dosa dan maksiat efeknya itu menjadikan tanah, kemudian air dan lain sebagainya itu rusak. Dan Allah Azza wa Jalla memperingati setiap hamba yang melakukan maksiat dengan kerusakan-kerusakan di muka bumi, sehingga supaya seorang hamba tersebut kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada Allah. Begitulah hendaknya seorang muslim apabila mendapatkan efek dari dosa dan maksiat, mendapatkan musibah, hendaknya ia kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat, karena efek dosa atau dosa dan maksiat itu efeknya bisa menyebabkan banyak kerusakan di muka bumi. Kemudian Al-Mujahid mengatakan, qala Mujahid, idza waliyadh dhalimu sa'adul dzulmi wal fasad. Apabila suatu tempat atau suatu kaum dipimpin oleh orang yang zalim, maka orang yang zalim tersebut akan melakukan kerusakan dan kezaliman di muka bumi. Fayahbisullahu bidzalikal qatar. Akhirnya Allah Azza wa Jalla menahan karena kezaliman dan kerusakan tadi, menahan hujan. Fayahlakul harthu wan naslu, sehingga tumbuh-tumbuhan dan tanah-tanah bahkan hewan-hewan juga akan rusak. Wallahu la yuhibbul fasad. Padahal Allah tidak menyukai kerusakan. Kemudian Mujahid membaca surat tadi, zaharul fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di muka bumi dan di laut dan di tanah. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya maksud di laut ini bukan laut yang kita ketahui dari air yang asin. Jadi zaharul fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di bumi atau di tanah dan di laut. Maksudnya karena tidak ada manusia yang tinggal di laut, kenapa yang rusak laut? Akhirnya dibahas para ulama. Maksudnya laut di sini adalah bukan laut yang kita ketahui dari air-air yang asin, yang luas atau samudra. Tapi maksudnya dari laut adalah orang-orang yang tinggal dekat sungai atau orang-orang yang tinggal dekat mata air dan lain sebagainya. Amma Allahumma huwa bahrukum hada. Wallahi, kata beliau, ini bukan laut yang kita ketahui sekarang. Maksudnya bukan laut yang kita ketahui sekarang. Walakin kullu qaryatin ala ma'in jarin fahuwa bahr, yaitu desa-desa yang dekat dengan sungai atau dekat dengan mata air, maka itu maksudnya adalah laut. Kemudian Ikrimah juga mengatakan bahwasanya al-fasadu fil bahr, maksudnya kerusakan di laut di sini memang secara arti zaharul fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di bumi atau di tanah dan di lautan. Secara arti di lautan, tapi maksud Ikrimah, maksud Mujahid dan para ulama lain mengatakan bahwasanya maksudnya di sini bukan laut yang kita ketahui, tapi desa-desa yang dekat dengan sungai atau desa-desa yang dekat dengan mata air dan lain sebagainya. Jadi maksudnya apabila seorang hamba atau suatu kaum melakukan suatu kezaliman, kemudian dosa dan maksiat yang besar, maka Allah akan menjadikan desa tersebut atau tempat tersebut, tumbuhan bahkan hewan-hewan juga akan rusak dari
sebab dosa dan maksiat tadi. Dan banyak para ulama yang menjelaskan bahwasanya laut di sini bukan laut yang kita ketahui, karena seandainya kalau laut rusak maka tidak terlalu berefek dengan manusia, karena manusia tidak tinggal di laut. Akhirnya para ulama menjelaskan bahwasanya laut itu adalah desa juga yang dekat dengan air. Dan tanah di sini maksudnya adalah desa yang jauh dengan mata air, desa yang jauh dari sungai dan mata air. Seperti mungkin desa yang di tempat yang gersang, kemudian di padang pasir dan lain sebagainya. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya al-fasadu al-murad bihi ad-dunub wa mujibatuha. Kerusakan di sini maksudnya adalah disebabkan karena dosa-dosa dan efek-efeknya. Dosa itu juga termasuk kerusakan, dan efek dosa itu juga kerusakan dari dosa tersebut. Wa yadullu alaihi qaulu ta'ala liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Dan dari sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya supaya mereka atau supaya manusia itu mendapatkan kesengsaraan dari sebagian yang mereka lakukan. Dari sini ba'dal ladzi 'amilu. Ba'd itu artinya sebagian. Maksudnya kerusakan yang dijadikan oleh Allah dari muka bumi atau di desa, di lautan dan sebagainya, itu adalah efek dari sebagian dosa seorang hamba, bukan semuanya. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya para hamba itu merasakan kesengsaraan dari apa yang sebagian mereka lakukan. Fahadha halun, kata beliau, beginilah keadaan kita. Innama adzaqana syai'al yasir min a'malina. Sesungguhnya kita mendapatkan efek dan dampak dari maksiat itu hanya sedikit dari apa yang kita lakukan, tidak semuanya. Falau adzaqana kulla a'malina, falau adzaqana kullu a'malina lamma taraka ala dhahriha min dabbah. Dan beliau melanjutkan, seandainya kita merasakan kesengsaraan atau keburukan dari semua yang kita lakukan dari dosa dan maksiat, maka Allah tidak akan meninggalkan di atas bumi ini satu makhluk pun. Allah tidak akan meninggalkan di atas bumi satu hewan pun, satu manusia pun, dan Allah pasti akan menghancurkan bumi ini. Maksudnya semua dosa dan maksiat atau semua efek dosa dan maksiat dari gempa, kemudian hilangnya keberkahan di bumi atau kebakaran atau semua yang kita alami atau yang terjadi di muka bumi ini, sebagian orang mengatakan bahwasanya itu hanya sekedar bencana alam biasa atau hanya fenomena alam. Padahal semua itu adalah karena efek dosa dan maksiat seorang hamba, dan itu hanya sebagian dari dosa dan maksiat. Seandainya seluruh dosa dan maksiat seorang hamba itu berefek di dunia, langsung berefek di dunia, maka tidak akan lagi tersisa makhluk di muka bumi ini. Karena dosa dan maksiat seandainya efeknya terjadi seluruhnya di muka bumi, maka tidak akan ada lagi dosa manusia di muka bumi ini. Kemudian para ulama mengatakan, salah satunya Syekh Abdul Razak Al-Badr, bagaimana seorang mukmin itu mendapatkan efek dosa dari orang yang berbuat dosa. Maka beliau mengatakan, seandainya terjadi suatu gempa atau tsunami atau kebakaran dan lain sebagainya, di suatu desa tersebut ada orang yang durhaka kepada Allah, ada orang yang beriman kepada Allah. Namun desa tersebut kena gempa atau mungkin bencana-bencana yang lainnya, musibah-musibah yang lainnya. Bagaimana seorang mukmin juga mendapatkan gempa, mendapatkan musibah tersebut? Maka beliau hafizahullah mengatakan bahwasanya hal ini seperti halnya kebakaran. Apabila api membakar, misalnya membakar kebun atau membakar padang rumput, maka yang kebakar itu tidak hanya rumput yang kering saja, rumput yang hijau juga ikut kebakar karena efek dari rumput yang kering. Karena rumput yang kering juga terbakar. Begitu juga apabila terjadi musibah di suatu desa atau suatu tempat atau suatu negeri, maka yang terkena bukan hanya orang yang melakukan dosa saja, tapi orang-orang di sekitarnya yang tidak berdosa, bahkan hewan yang tidak berdosa, dan orang-orang mukmin
yang beriman kepada Allah juga mendapatkan efek dari dosa-dosanya orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Namun beliau mengatakan bahwasanya yang terjadi kerusakan di muka bumi ini itu hanya segelintir kecil dari dosa-dosa dan maksiat setiap hamba. Seandainya semua maksiat dan dosa setiap hamba langsung terjadi di dunia ini, maka tidak akan tersisa lagi makhluk di atas bumi ini. Kemudian beliau melanjutkan efek dosa yang ke-24. Tadi efek dosa yang ke-23 adalah dosa akan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Kemudian efek yang ke-24 ini lebih rinci lagi, beliau merincikannya. Dosa itu akan menyebabkan tanah longsor, dosa juga akan menyebabkan gempa bumi dan bencana-bencana lainnya. Beliau melanjutkan bahwasanya efek yang ke-24 adalah ma yahillu biha minal khosaf waz zalazil, terjadinya tanah longsor dan gempa bumi, wa yamhaqu barakataha, dan Allah mencabut keberkahan dari suatu negeri, dari suatu daerah. Allah mencabut keberkahan dari bumi. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah berjalan melewati daerah bekas kaum Tsamud. Waqad marra Rasulullah SAW ala diyar Tsamud. Rasulullah pernah berjalan melewati desa kaum Tsamud, negeri kaum Tsamud atau lembah kaum Tsamud bersama para sahabatnya ketika perjalanan ke perang Tabuk. Para ahli tarikh menjelaskan dan berbeda pendapat di mana tempat kaum Tsamud itu berada. Dan banyak para ulama mengatakan bahwasanya di Madain Sholeh di Arab Saudi, beberapa kilometer dari Madinah, yang mungkin kalau kita lihat itu di Madain Sholeh, mungkin kita cari di Google, ada bekas-bekas bangunan dari batu. Karena memang kaum Tsamud itu dulu terkenal kuat dan terkenal bisa membuat bangunan atau arsitektur dari batunya sangat luar biasa. Jadi banyak bangunan-bangunan dari batu, dan sampai sekarang masih ada daerah tersebut. Jadi para ulama mengatakan Madain Sholeh atau tempatnya kaum Tsamud dahulu adalah sekarang di Madain Sholeh, di Hijr namanya. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat melewati tempat tersebut atau melewati lembah kaum Tsamud ketika menuju perang Tabuk, maka Rasulullah SAW mengatakan para sahabat, la tadkhulu hadhil qaryah illa an takunu bakin. Jangan sekali-kali kalian memasuki lembah ini, memasuki desa ini, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Jadi jangan kita memasuki daerah kaum Tsamud ini kecuali dalam keadaan menangis, atau tidak bisa, cobalah untuk menangis. Karena seandainya kita masuk dalam sini dalam keadaan senang atau tertawa, kata beliau, kita akan mendapatkan, atau kalian akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh kaum Tsamud dahulu. Dari sini kita lihat bahwasanya daerah kaum Tsamud itu benar-benar karena efek dosanya kaum Tsamud sampai saat ini tanahnya juga masih berefek, tidak ada keberkahan di tanah tersebut, dicabut oleh Allah keberkahannya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, melarang para sahabat, manahum min dukhuli diyarihim illa wahum bakun. Beliau mengatakan tidak boleh memasuki lembah ini kecuali dalam keadaan menangis. Dan beliau juga manahum min syurbi miyahim, melarang untuk meminum dari air di daerah kaum Tsamud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk meminum air dari tanah kaum Tsamud atau dari mata air yang ada di sana. Wa minal istisqa min abarin, dan tidak boleh menimba air dari sumur-sumur yang ada di sana. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam amara an ya'lifal ajin alladhi ujina bi miyahim lin nawadih. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat yang terlanjur membuat adonan tepung dari air sana untuk memberikan adonan tersebut kepada unta. Jadi ada para sahabat yang mungkin ketika masuk ke sana dalam keadaan haus dan lapar, sebagian para sahabat
terlanjur mengambil air, kemudian dicampur ke adonan tepung untuk membuat roti. Kemudian terdengar oleh Rasulullah SAW, maka kata beliau, jangan dimakan adonan tersebut dan jangan dibuat roti, jangan dimasak, tapi berikanlah kepada para unta-untanya. Jadi sampai airnya pun berkahnya hilang. Bahkan seandainya diminum oleh para sahabat ketika itu, mungkin terjadi beberapa efek buruk dosa dan maksiatnya kaum Samud, berefek kepada airnya sampai pada zaman Rasulullah SAW. Hal itu karena efek dosa dan maksiat kaum Samud dahulu, sampai efek dosanya kepada air. Wa kadzalika ta'tsiru syu'umi dzunub fi naqsi thimar. Begitu juga dosa dan maksiat berefek kepada berkurangnya kualitas buah-buahan. Kualitas dan kuantitasnya berkurang karena dosa dan maksiat. Wa matara bihi minal afat, dan kerusakan dari buah-buahan, dari kerusakan hama-hama buah-buahan juga itu adalah efek dosa dan maksiat. Dan beliau mengambil contoh dahulu pada para salafus saleh di zaman Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, qad dzakara Imam Ahmad fi musnadihi. Imam Ahmad mengatakan di dalam musnadnya, dalam suatu hadis, wujida fi khazaini Bani Umayyah. Dahulu ada gudang pada zaman Bani Umayyah. Pada zaman Bani Umayyah ada gudang. Habbatu hamqatin bi qadri nawatit tamar. Di dalam gudang tersebut ada kumpulan biji gandum. Gandum yang kita lihat yang bijinya kecil-kecil gitu kan, kalau kita tahu. Tapi pada saat itu ada biji gandum yang sebesar biji kurma. Gandumnya sebesar biji kurma. Kalau kita lihat sekarang gandumnya itu mungkin lebih besar sedikit dari beras. Jadi agak besar sedikit. Tapi pada saat itu biji gandum sebesar biji kurma. Jadi ya segini, sebesar biji kurma sekarang. Wahiyya fi sahwati maktubin 'alaiha hadza kana yanbutu fi zamanin adil. Biji gandum yang sebesar biji kurma itu di dalam suatu karung, yang mana karung itu tertuliskan di atasnya, inilah yang tumbuh pada masa keadilan. Jadi pada masa keadilan yang tumbuh adalah biji gandum yang sebesar biji kurma, besar-besar, karena sangat berkah. Jadi saking berkahnya biji gandum yang kecil-kecil kita lihat sekarang sebesar biji kurma. Yang ini yang tumbuh pada zaman Bani Umayyah, pada zaman masa keadilan. Mungkin masa keadilan Bani Umayyah ketika itu di masa Umar bin Abdul Aziz atau masa-masa khalifah yang adil dan orang-orang yang soleh dahulu. Dan sekarang kita lihat bahwasanya sedikit demi sedikit semakin kecil buah-buahan, semakin kecil dan sebagainya. Dan mungkin sebagian orang mengatakan, oh ini mungkin karena pupuknya atau karena cara menanamnya dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu sebabnya, tapi mungkin sebab lainnya adalah karena sebagian dosa dan maksiat para hamba. Wa katsirun min hadhil afat ahdatsaha Allah Subhanahu wa ta'ala bima ahdatsal ibad min al-umur. Kemudian beliau melanjutkan, dan banyak dari penyakit-penyakit buah atau hama-hama buah ini muncul dari sebab efek dosa dan maksiat para hamba. Jadi hama buah saja itu muncul karena dosa-dosa para hamba. Kemudian beliau melanjutkan, wa akhbarani jama'atun min syuyukhis sahaba. Ada yang mengabarkan kepadaku dari kalangan orang-orang tua yang ada di padang pasir, orang-orang tua yang ada di padang pasir. Annahum kanu ya'haduna thimar akbar mimma hiya al-an. Orang-orang tua yang ada di padang pasir mengabarkan ke Ibnu Qayyim maksudnya. Mereka mengatakan bahwasanya dahulu ketika kami masih muda, kita menanam buah-buahan itu lebih besar daripada zaman-zaman sekarang. Jadi melihat dulu buah-buah kita ketika kita masih jadi petani, ketika kita masih muda, itu besar-besar.
Namun pada saat ini, ketika itu pada saatnya zamannya Ibnu Qayyim pada tahun 700 Hijriah, ini semakin kecil-kecil, mengecil-mengecil, dan banyak penyakit-penyakit buah dan hama-hama buah. Kemudian mereka mengatakan, katsirun min hadhil afat allati tusibuha lam yakunu ya'rifuna. Dan penyakit-penyakit buah pada masa ini, dahulu kita tidak mengetahuinya. Ada hama ini, ada hama itu, penyakit buah seperti ini kita dulu nggak tahu, nggak mengetahuinya. Bahkan dulu nggak ada, kata mereka. Wa inna ma hadathat min qurbi. Namun semua penyakit buah-buah ini, hama-hama buah ini muncul baru-baru ini aja. Baru-baru ini aja, tidak zaman kita pada saat masih muda. Jadi dahulu kata para orang-orang tua di padang pasir di zamannya Ibnu Qayyim, dahulu buah-buahnya kita tuh besar-besar. Katanya kita tuh petani juga buahnya besar-besar, tapi kok sekarang malah buahnya kecil-kecil dan banyak hamanya dan banyak penyakitnya. Maka ini beberapa efek dosa dan maksiat yang terjadi sampai ke buah juga, sampai ke tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya juga bahwasanya banyak terjadi mungkin suatu tanaman atau suatu kebun yang dahulunya sangat subur dan lain sebagainya, setelah orangnya berbuat dosa atau setelah orangnya sombong atau setelah orangnya durhaka kepada Allah, besoknya terjadi kebakaran, beberapa hari berikutnya terjadi kebakaran atau terjadi musibah kepada kebun-kebun tersebut. Dan hendaknya mungkin yang dari kita yang memiliki tumbuhan atau tanaman atau bahkan mungkin memiliki kebun, hendaknya kita ketika melihat suatu hama atau melihat suatu misalnya kerugian dalam kebun tersebut, kita tidak menyalahkan pupuk, tidak menyalahkan cuaca, tidak menyalahkan curah hujan dan lain sebagainya. Hendaknya kita menyalahkan ke diri kita sendiri. Ini dosa apa yang kita perbuat kepada Allah di bulan ini atau di hari ini atau di pekan ini, dan kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya tidaklah tanaman itu berbuah dengan baik kecuali karena mungkin karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan begitu juga sebaliknya, bisa jadi karena suatu kebun itu hancur atau tidak berbuah sama sekali, bahkan kerugian, banyak yang busuk, banyak hama dan sebagainya. Hama itu tidak datang sendiri, kecuali itu adalah tentara-tentara dari Allah yang Allah kirimkan kepada buah-buah tersebut dan kepada kebun tersebut. Itu beberapa efek dosa dan maksiat yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di buah, kebun, dan air. Kemudian beliau melanjutkan efek dosa yang ke-25. Bahkan beliau melanjutkan efek dosa terhadap bentuk. Dosa juga mempengaruhi bentuk. Dosa tadi mempengaruhi air, mempengaruhi tempat, mempengaruhi tumbuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang 25, dosa berpengaruh kepada bentuk. Maksudnya bentuk apa? Bahkan bentuk makhluk hidup. Amma ta'khilul fi suwar wal khalqi faqad rawatil bini. Jadi salah satu efek dari dosa yang beliau sebutkan di sini dari hal bentuk dan penciptaan Allah, yaitu sesuatu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Jami' Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan khalaqallahu Adam wa tuluhu fis sama'i sittuna dhira'a. Allah menciptakan Adam dahulu, dan tingginya Adam, tinggi ke atasnya itu adalah 60 hasta, 60 dhira', 60 hasta. Falam yazalil khalqu yanqusu hattal an. Dan beliau melanjutkan, senantiasa makhluk Allah atau ciptaan Allah semakin kecil hingga sampai saat ini. Dijelaskan para ulama bahwasanya setiap umat yang dahulu itu semakin tinggi, dan setiap umat atau setiap nabi penciptaannya lebih pendek daripada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian idza arada Allahu an yutahhiral 'abda minal dhulmah wal fajr wal khona. Kemudian ini beliau melanjutkan tadi banyak efek dosa dan maksiat yang mana hilangnya berkah di atas bumi. Kemudian beliau melanjutkan, apabila Allah ingin mensucikan tanah, ingin mensucikan bumi dari kezaliman dan dari kedurhakaan,
dan dari kekhianatan, maka Allah akan mengeluarkan dari hambanya, yaitu dari ahlu baitin Nabi, yaitu Imam Mahdi. Allah akan mengeluarkan Imam Mahdi ketika Allah ingin mensucikan bumi. Jadi tugasnya Imam Mahdi salah satunya nanti banyak peperangan di antara negara dan lain sebagainya. Kemudian beberapa tugasnya mendamaikan bumi, kemudian dia memimpin kaum muslimin sehingga nanti kaum muslimin bersatu dan lain sebagainya. Setelah Imam Mahdi turun nanti Nabi Isa yang turun. Setelah Imam Mahdi di usia 40 tahun, kemudian nanti beberapa saat kemudian Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi untuk mendamaikan bumi. Kemudian fayamla'ul arda qastan kama muliat jawra. Pada saat masa Imam Mahdi nanti, maka bumi ini akan terpenuhi dengan keadilan. Jadi Imam Mahdi nanti akan mengembalikan hukum qisas, hukum-hukum adil, hukum-hukum Islam akan dikembalikan oleh Imam Mahdi. Maksudnya akan ditinggikan lagi oleh Imam Mahdi. Akhirnya bumi ini terpenuhi dengan keadilan. Maksudnya terpenuhi dengan keadilan yang mana sebagaimana sebelumnya terpenuhi dengan kezaliman. Jadi bumi terpenuhi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi terpenuhi dengan kezaliman. Jadi hampir di setiap daerah pada saat itu adil. Wayaqtul Masih, akhirnya Masih ketika Al-Masih di sini maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam diutus, kemudian beliau setelah diutus yaqtulu al-yahuda wan nasara. Dalam kepemimpinan Nabi Isa membunuh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa yuqimud dinal ladzi ba'athallahu bi rasul. Kemudian Nabi Isa ketika itu pemimpin setelah Imam Mahdi memimpin agama dan menjadikan Islam pada saat itu sebagaimana Islam pada saat Rasulullah SAW. Sangat jaya. Bahkan dikatakan tidak ada orang kafir pada saat itu, karena orang Yahudi dan Nasrani dibunuh semua. Dan nanti pada saat Nabi Isa semua orang masuk ke dalam Islam. Dan nanti Nabi Isa mungkin sekitar beberapa tahun, 7 tahun kepemimpinan, kemudian beliau alaihissalam meninggal dunia. Kemudian setelah itu salah satu tanda-tanda kiamat yang munculnya udara yang mewafatkan seluruh kaum muslimin, yang sisanya adalah orang-orang yang paling buruk. Dan itu setelah beberapa waktu setelah Nabi Isa. Tapi pada saat Nabi Isa alaihissalam itu bumi sangat adil dan orang-orang sangat banyak yang kaya, banyak yang tidak memperdulikan harta lagi, karena hampir semua orang itu kaya. Wa tukhrijul arda barakataha, dan bumi pada masa itu mengeluarkan keberkahannya, atau Allah menjadikan bumi pada Nabi Isa mengembalikan keberkahannya. Wa ta'udu kama kanat, dan bumi seperti semula, sangat berkah sekali. Kemudian dijelaskan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan tanda-tanda kiamat dari Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa dan sampai akhir. Sangat panjang hadisnya, tapi beliau di sini menyingkapnya. Hatta innal isabata minan nas la yaquluna al-rumanata wa yastadilluna bi qahfiha. Bahkan dijelaskan di dalam hadis Sahih Muslim sampai golongan banyak dari manusia atau kumpulan manusia itu mereka memakan satu buah delima, dan itu cukup untuk mereka, dan mereka bisa bernaung di bawah kulitnya. Dan ini dijelaskan di dalam hadis yang sahih, dan para ulama juga menjelaskan hadis ini bahwa hadis ini sahih karena dari Sahih Muslim, dan para ulama menjelaskan maksudnya, dan ini benar. Dan pada saat itu bumi benar-benar berkah, sampai buah delima yang kita lihat sebesar apel segini itu bisa dimakan oleh orang-orang banyak, sekumpulan orang, dan mereka bisa bernaung di bawah kulitnya,
di bawah kulit buah delima, dan itu betapa berkahnya. Dan itu zaman setelah zaman Nabi Isa, dan zaman ketika benar-benar adil dan mana Islam berada di muka bumi semua. Maksudnya di seluruh bumi itu sangat adil, semuanya Islam, tidak ada lagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Saking berkahnya, satu buah delima itu bisa dimakan oleh banyak orang, dan bisa dimakan oleh banyak orang, dan mereka bisa bernaung di bawah kulitnya. Wa yakunul unqudu minal inab wa qrabain, dan satu tandan kurma itu seberat unta. Satu tandan kurma pada saat itu seberat unta, saking berkahnya. Wa innal lakahata al-wahidata la takfil fi'am minan nas, dan anak unta yang kecil itu bisa dimakan oleh orang-orang banyak dari manusia. Bisa dimakan oleh orang-orang banyak dari manusia. Satu unta yang kecil, anak unta atau unta yang kecil bisa dimakan oleh orang-orang banyak dari manusia sampai kenyang. Dan beliau melanjutkan, hadhihi li'anna al-ardha lamma tahurat minal ma'asi zaharat fiha atharul barakah minallah. Ini sebabnya adalah apabila bumi itu suci atau bersih dari maksiat, maka Allah akan menumbuhkan keberkahan dari bumi tersebut. Dan karena tidak adanya dosa dan tidak adanya kekafiran di muka bumi pada saat itu, tidak ada lagi kafir, tidak ada lagi dosa, karena mereka semua umat muslim pada saat itu. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya muslim pada saat itu walaupun banyak harta, tapi mereka tidak memperdulikan hartanya, dan mereka banyak yang fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan karena yakin akan bentar lagi akan kiamat. Jadi mereka yakin bentar lagi akan kiamat, banyak yang beramal soleh dan lain sebagainya pada masa Nabi Isa alaihissalam, dan benar-benar tidak ada namanya kekafiran dan sangat minim sekali dosa dan maksiat. Akhirnya saking gak adanya dosa dan maksiat, berkahnya sampai ke bumi, sampai buah delima yang satu kecil seperti buah apel bisa dimakan oleh banyak manusia, bahkan manusia itu bisa bernaung di bawah kulit delima. Jadi bukan hanya kualitasnya buah delima. Kalau kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, satu mangkok bisa dimakan banyak orang, atau mungkin satu nampan ayam atau satu nampan daging bisa dimakan banyak orang. Itu hanya kualitasnya, kuantitasnya masih segede itu. Maksudnya makanannya masih sebesar itu, tapi bisa dimakan banyak orang. Nah, pada zaman Nabi Isa yang berubah itu, yang kena berkah tidak hanya kualitasnya tapi kuantitasnya. Jadi buah delima yang sekarang segini, pada zaman Nabi Isa bisa besarnya sampai menutupi banyak manusia, sampai dimakan banyak manusia. Jadi kualitasnya berubah dan kuantitasnya juga bertambah. Jadi besarnya juga bertambah. Ini karena hilangnya kekafiran di muka bumi dan hilangnya dosa dan maksiat di muka bumi. Wala raba annal uqubati allati anzalahu Allah fil ardi baqiyatul athariha sariyah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya setiap hukuman-hukuman atau efek-efek dosa dan maksiat yang Allah turunkan di muka bumi itu akan selalu menjadikan efek atau menjadikan namanya musibah di muka bumi. Tergantung seberapa besar musibah tersebut, atau tergantung seberapa besar dosa tersebut. Semakin besar dosanya, maka semakin besar efeknya. Semakin besar maksiatnya, maka semakin besar efeknya. Dan efek-efek dosa ini yang ada di muka bumi ini ini adalah hukuman-hukuman dari Allah kepada hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah. Kama anna hadhil ma'asi min athari tilkal zaraim, sebagaimana bahwasanya maksiat-maksiat ini adalah athar atau efek dari dosa dan maksiat tersebut. Fatana sahabat kalimatullah wa hikmatuh. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya kalimat Allah yang ada di Al-Quran dan hikmah-hikmah Allah itu benar-benar terjadi di dunia. Bahwasanya semakin banyak dosa dan maksiat, maka semakin hilang berkahnya,
semakin banyak ketakwaan kepada Allah, maka semakin banyak berkah. Wa kana al-'azim min al-'uqubah lil 'azim min al-jinayah. Begitu juga bahwasanya dosa yang besar memiliki efek yang besar, dan efek-efek yang besar di dunia ini sebabnya adalah karena dosa-dosa yang besar. Wal akhaf lil akhaf, dan dosa kecil memiliki efek yang kecil. Wa hakada yahkumu subhanahu baina khalqi fi daril barzakh wa daril jaza. Dan begitulah Allah Azza wa Jalla membuat efek keburukan dosa dan maksiat itu tidak hanya di dunia, bahkan Allah Azza wa Jalla membuat efek dosa dan maksiat bahkan sampai di barzakh, di alam kubur, dan darul jaza, di akhirat nanti. Jadi efeknya itu tidak hanya berada di dunia, efeknya juga di kuburan, kemudian di barzakh, kemudian di akhirat, sampai nanti di neraka. Wa ta'ammal muqaranat asy-syaitan wa mahallihi wa darihi fa innahu lamma qarana al-'abda wastawla 'alaihi nuzi'atil barakatu min umrihi. Maka perlu kita cermati bahwasanya perbuatan syaitan yang menyebabkan banyaknya hamba bermaksiat, banyaknya manusia bermaksiat karena perbuatan syaitan, kemudian banyak orang yang kafir karena perbuatan syaitan. Fa inna lamma qarana al-'abda wastawla 'alaihi, ketika syaitan itu bisa menguasai suatu hamba, nuzi'at al-barakatu min umrihi, maka hamba tersebut karena dikuasai oleh syaitan akan dihilangkan keberkahan dari umurnya akan hilang berkahnya. Amalnya keberkahannya juga akan hilang. Qaulihi, dan perkataannya juga akan hilang berkahnya. Wa rizki, sampai rizkinya juga akan hilang keberkahannya karena setan berhasil menguasai seorang hamba. Akhirnya seorang hamba bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, dan kafir kepada Allah. Falamma atharat ta'atuhu fil ardi ma atharat nuzi'at al-barakah min kulli mahalli dhaharat fihi ta'atuhu. Ketika suatu hamba melakukan kemaksiatan di suatu tanah atau di suatu negeri, maka negeri tersebut juga akan mendapatkan efek atau mendapatkan dampak dari dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba. Akhirnya negeri tersebut keberkahannya dihilangkan oleh Allah. Nuzi'at al-barakah, berkahnya dihilang oleh Allah. Wa kadzalika maskanuhu, sampai tempat tinggalnya hilang juga keberkahannya. Lam akana al-jahimu lam yakun hunaka syai' minar ruh war rahmah wal barakah. Karena mungkin di dunia Allah masih belum bisa memunculkan neraka, maka Allah jadikan rumahnya seperti neraka. Begitu juga tanahnya atau negerinya dan lain sebagainya seperti neraka. Tidak ada berkah di dalamnya. Bahkan para ulama mengatakan, apabila kita melihat beberapa efek dosa yang terjadi di sini, maka hendaklah kita melihat bagaimana rumah kita. Apabila rumah kita diisi dengan ketaatan, dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka rumah kita akan terpenuhi dengan keberkahan. Begitu juga sebaliknya, apabila rumah kita diisi dengan banyak maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, banyak kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mencabut keberkahan dari rumah tersebut. Maka hendaknya kita lihat bagaimana rumah kita, bagaimana negeri kita dan lain sebagainya. Hendaknya yang hal-hal yang kita miliki kita penuhi dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi namanya larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, karena semua dosa itu sedikit pun memiliki efek, apalagi besar. Dahulu para ulama apabila mendapatkan atau melakukan dosa yang sedikit, mereka langsung mengetahui efeknya. Karena sedikitnya dosa mereka sampai tahu dosa ini efek ini karena dosa yang mana. Sekarang sebaliknya, kita saking banyaknya dosa kita nggak tahu ini efek dari dosa yang mana, musibah ini dari dosa yang mana. Bahkan sebagian manusia mendapatkan musibah berkali-kali dan tidak menyadari bahwa itu dari dosa-dosanya. Bahkan sebagian manusia mendapatkan
efek dampak dari maksiat dan musibah-musibah bukannya menyalahkan dosanya, malah menyalahkan orang lain, menyalahkan orang di sekitarnya, bahkan menyalahkan, ada sebagian manusia yang mungkin menyalahkan alam, menyalahkan curah hujan, dan menyalahkan waktu dan lain sebagainya, bahwasanya seluruh dosa dan maksiat itu berdampak kepada seorang hamba, bahkan dampaknya terjadi kepada buah, dampaknya terjadi kepada air, dampaknya juga terjadi kepada tanah dan lain sebagainya. Dan apabila kita cari, mungkin kita searching beberapa dampak efek buruk dosa dan maksiat, sangat banyak sekali efek buruk dosa dan maksiat, dan hendaknya kita menjauhi dosa dan maksiat yang mungkin yang sering terjadi. Pertama mungkin dari ghibah, kemudian dari riba, kemudian dari zina, dan mungkin dari zina kecil sampai zina besar, dari riba kecil sampai riba besar, dan semua dosa-dosa yang banyak terjadi di masyarakat. Hendaknya kita benar-benar bisa menjauhi seluruh dosa itu, dosa kecil ataupun dosa besar. Dan perlu diketahui bahwasanya antara sholat 5 waktu itu seperti halnya bisa mengampuni dosa-dosa. Antara Ramadan ke Ramadan bisa mengampuni dosa-dosa. Antara sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu, dan antara Jumat ke Jumat itu bisa mengampuni dosa-dosa selama dosanya itu kecil. Apabila dosanya besar, para ulama sepakat bahwasanya dosa besar min kabairil dzunub yang kemarin kita bahas, dari riba, zina, kemudian mungkin riba, itu seorang tidak akan terhapus dosanya kecuali dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syarat-syarat taubat itu adalah dia mengakui dosanya, menyesali dosanya, dan bertekad untuk tidak mengulangi dosanya. Apabila dosanya tersebut kepada hamba, maksudnya kepada sesama muslim atau kepada manusia, adalah meminta maaf atau mengembalikan harta-hartanya kepada hamba tersebut. Dan perlu diketahui, hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu adalah Ashhurul Hurum. Al-Ashhurul Hurum adalah ada 4 bulan hurum: Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, di mana pahala di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dosa. Namun dosa pelipat gandaannya tidak sebagaimana pahala. Para ulama membahas tentang pelipat gandaan ini. Apabila pahala di bulan-bulan haram, di bulan-bulan mulia, atau di tempat mulia, di waktu mulia, itu dilipat gandakan kualitas dan kuantitasnya. Yang biasanya mungkin 10 dilipat gandakan jadi 70 atau bahkan ratusan, dan hanya Allah yang tahu itu kuantitasnya dan kualitasnya juga. Yang mungkin biasanya pahalanya sebesar, kalau kita bayang-bayang aja, mungkin biasanya pahalanya sebesar rumah, di bulan haram, di waktu yang mulia, dan bisa sebesar gunung, bahkan bisa lebih besar. Kualitas dan kuantitasnya berubah di bulan haram. Begitu juga dosa. Namun dosa pelipat gandaannya hanya sekedar kuantitasnya tidak berlipat ganda. Ini termasuk dari rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Satu dosa hanya ditulis 1, namun satu dosa tersebut apabila di bulan haram, di bulan mulia seperti sekarang ini, atau di waktu mulia, atau di tempat mulia, maka dosanya juga dilipat gandaannya, hanya kualitasnya. Dosanya tetap dihitung 1. Mungkin misalnya 1 kali mencuri tetap dihitung 1, tapi yang biasanya di bulan biasa mungkin dosanya sebesar apa, tapi di bulan haram dosanya lebih besar lagi. Jadi tidak banyak, maksudnya tidak menjadi banyak, tapi hanya menjadi besar dosanya. Begitu juga tentu efeknya akan menjadi besar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Semoga dengan ini kita bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, kemudian kita bisa bertobat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat, dan dengan ini kita bisa menjauhi segala dosa dan maksiat kecil ataupun besar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila ada tambahan atau mungkin kritikan dan lain sebagainya, dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.